Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ignatius Erwin Kusuma dari Prodi Akuntansi dengan NIM 222114050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya dengan judul Selingkuh Mau Sama Mau. Oke, untuk pengantar saya akan menjelaskan sedikit. Jadi seperti yang kita tahu bahwa tentu semua orang itu tidak asing dengan kata selingkuh. Pasti semua orang sudah tahu dan tidak asing lagi. Bahkan di berita-berita juga banyak ditemui kasus-kasus perselingkuhan. Seperti contohnya saja yang baru-baru ini terjadi, kasusnya antara seorang penyanyi bernama Virgon dengan istrinya, di mana dia itu selingkuh. Sebenarnya selingkuh juga tidak hanya terjadi pada orang-orang terkenal saja. Banyak orang-orang di sekitar kita yang melakukan perselingkuhan juga, entah itu pada saat pacaran maupun pernikahan. Nah, lantas apa sebenarnya perselingkuhan itu? Dan apa sih penyebabnya? Untuk itu saya akan membahasnya. Perselingkuhan merupakan suatu tindakan yang tidak setia atau tidak jujur dalam suatu hubungan percintaan atau pernikahan. Dalam suatu hubungan pernikahan, tentu perselingkuhan merupakan hal yang fatal. Nah, namun meskipun perselingkuhan merupakan hal yang fatal, tidak mungkin perselingkuhan itu terjadi tanpa adanya alasan ataupun sebab. Entah sebesar apapun alasannya ataupun sekecil apapun alasannya, tentu perselingkuhan itu akan terjadi. Sehingga tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa adanya sebab. Nah, salah satu penyebab umum dari perselingkuhan adalah ketidakpuasan dalam hubungan. Ketidakpuasan bisa berasal dari berbagai hal. Misalnya saja kurang perhatian atau kurang kasih sayang dari pasangan, masalah komunikasi yang tidak teratasi, atau masalah keintiman fisik yang tidak terpenuhi. Masalah psikologis atau emosional seperti stres, kecemasan, atau depresi juga bisa menjadi mempengaruhi seseorang untuk berselingkuh. Misalnya saja ketika seorang pasangan yang bercerita sedang memiliki banyak masalah ataupun sedang stres, mengeluh, dan lain-lain, kemudian menceritakan masalah tersebut pada pasangannya. Pasangan tersebut bukannya mendukung, namun malah seperti adu nasib begitu, seperti bilang bahwa masalahmu itu tidak seberat yang kau lakukan, tidak seberat yang kau rasakan. Nah, dengan berkata seperti itu, kemudian pasangan yang harusnya butuh support system, butuh didukung, justru akan merasa lebih dijatuhkan lagi, dan dia akan merasa bahwa dia tidak menemukan dukungan dari pasangannya, dan itu juga merupakan salah satu hal untuk seseorang kemudian berselingkuh. Selain itu, beberapa orang mungkin mencari afeksi atau pengakuan dari orang lain untuk memperbaiki harga diri mereka. Banyak orang merasa yang sudah melakukan banyak effort, banyak perjuangan, namun seolah-olah perjuangan itu tidak dihargai, tidak diakui oleh pasangannya. Hal tersebut juga membuat kemudian orang itu merasa tidak berguna dan tidak dianggap, dan pada akhirnya juga memilih untuk selingkuh untuk menemukan orang yang lebih berharga lagi atau lebih mau mengakui dirinya. Selain itu, dorongan biologis seperti keinginan atau variasi atau gairah seksual yang tidak terpenuhi juga dapat memicu seseorang untuk berselingkuh. Hal ini biasanya terjadi pada ranah pernikahan atau yang sudah menikah, pasangan yang sudah menikah. Kita tahu bahwa pernikahan hubungan seksual dalam pernikahan itu bukanlah hal yang tabu lagi, itu sudah diwajarkan. Namun seringkali seorang pasangan itu tidak semuanya merasa terpuaskan dalam berhubungan seksual. Misalnya saja adanya durasi yang terlalu cepat, atau mungkin gaya posisi yang membosankan, atau mungkin juga susahnya untuk merasakan orgasme dan lain-lain, juga kemudian membuat seseorang pasangan itu merasa bosan saat melakukan hubungan seksual. Hal ini kemudian membuat seseorang itu melakukan perselingkuhan untuk menemukan kenikmatan seksual yang lebih dalam, atau mungkin memesan-mesan seperti yang lain. Selain gairah seksual, ketidakstabilan finansial juga menjadi penyebab perselingkuhan. Seseorang yang mengalami kesulitan finansial mungkin merasa tidak aman atau tidak bahagia dalam hubungannya karena masalah keuangan. Kita tahu keuangan itu juga merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah hubungan, apalagi pernikahan. Dalam sebuah pernikahan tentu tidak mungkin menjalani hidup sehari-hari tanpa adanya keuangan yang cukup. Ya,
Ya mungkin ada saja pasangan-pasangan yang mau berjalan bersama dari nol, membangun usaha bersama, membangun finansial bersama. Namun tidak sedikit juga pasangan-pasangan yang kemudian merasa malas atau merasa kesal karena ketidakadanya finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang kemudian membuat mereka juga berselingkuh pada orang yang lebih kaya, orang yang lebih mapan, yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, apalagi ketika sudah berkeluarga. Nah, semakin berkembangnya teknologi ini, salah satu faktor yang berkontribusi pada meningkatnya perselingkuhan di era teknologi adalah mudahnya akses internet dan media sosial. Salah satu alat teknologi lain yang mempengaruhi perselingkuhan adalah pesan teks dan email. Selain itu, teknologi juga memungkinkan orang untuk melakukan perselingkuhan jarak jauh melalui video call dan chatting. Nah, hal ini maksudnya adalah jadi perselingkuhan itu tidak harus atau tidak hanya terjadi ketika seorang pergi dengan pasangan yang lain atau dengan pacar orang lain, namun juga terjadi dalam ranah online. Misalnya saja ketika kita sudah memiliki pasangan, namun kita masih berhubungan asmara atau berhubungan mesra dengan orang lain melalui chat, atau dengan mantan kekasih masih berhubungan mesra dengan memanggil sayang-sayang dan lain-lain, atau sering melakukan video call, itu juga dapat disebut dengan perselingkuhan secara online. Beberapa pasangan mungkin merasa tidak perlu untuk bertemu secara fisik atau berbicara melalui telepon karena adanya teknologi yang memungkinkan seperti yang saya katakan tadi, melalui telepon, video call, maupun chattingan. Nah, dengan demikian, maka pasangan akan merasa terasing dan tidak terhubung satu sama lain. Hal ini karena seseorang tersebut akan merasa lebih terhubung dengan selingkuhannya yang ada di online itu, sehingga pasangannya yang sendiri malah merasa dicuekkan atau merasa tidak ada hubungan sama sekali atau terasa lebih asing. Nah, berbicara mengenai pernikahan sendiri merupakan sebuah janji suci dan komitmen untuk bersama selama hidup. Nah, namun meskipun disebut sebagai janji suci ataupun komitmen, tentu pada kenyataannya masih saja kejadian-kejadian atau hal-hal yang menyebabkan mereka kemudian berselingkuh. Maka dari itu, penting bagi setiap pasangan agar selalu setia dan terus mempertahankan pernikahan dan rumah tangganya. Nah, hal ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara membangun kepercayaan. Kepercayaan merupakan faktor kunci dalam hubungan pernikahan yang sehat dan harmonis. Ketika kepercayaan terganggu, maka hubungan pernikahan menjadi rapuh dan mudah terganggu oleh masalah lainnya. Maka dari itu penting untuk saling menjaga kepercayaan satu sama lain, saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lain, baik suka maupun duka, baik sedang di atas maupun sedang terpuruk, saling mendukung dan saling melengkapi, sehingga akan terjadi kepercayaan yang tidak akan menimbulkan perselingkuhan. Mempertahankan pernikahan dari perselingkuhan akan membantu memelihara kepercayaan antara pasangan dan membangun kembali ikatan yang telah rusak. Mempertahankan pernikahan dari perselingkuhan juga sangat penting untuk membantu membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Pasangan yang saling mempercayai dan setia satu sama lain akan merasa aman dan nyaman dalam hubungan mereka. Perselingkuhan justru dapat merusaknya. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa penting untuk membangun sebuah kepercayaan dalam sebuah hubungan itu, baik dalam ranah pacaran maupun dalam ranah pernikahan atau suami istri. Karena dengan membangun sebuah kepercayaan, relasi antara kedua pasangan akan selalu terhubung dan terikat. Jadi baik sedang berada jarak yang jauh maupun sedang jarak yang dekat, karena adanya kepercayaan yang kuat tuh, mereka akan saling percaya satu sama lain, sehingga tidak akan muncul satu kecurigaan pasangannya akan selingkuh atau tidak. Namun di sisi lain, pasangan tersebut juga akan saling percaya bahwa mereka saling mencintai, sehingga tidak ada dorongan dari dalam lagi untuk melakukan perselingkuhan. Nah, penting bagi setiap pasangan untuk terus mempertahankan pernikahannya, karena sejatinya perselingkuhan tidak hanya merusak kepercayaan, tapi juga terjadinya perceraian atau perpisahan dalam hubungan pernikahan. Dan hal ini sudah sering terbukti bahwa perselingkuhan adalah sarana yang merusak hubungan itu sendiri dan seringkali berujung kepada perpisahan atau hubungan
hubungan yang perceraian. Meskipun tidak sedikit juga orang yang kemudian mau memperbaiki kembali, namun juga banyak yang pada akhirnya berhubung dengan perpisahan lagi karena hubungan itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Maka dari itu, dengan mempertahankan pernikahan akan amat membantu pasangan untuk menghindari konsekuensi yang merugikan tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati saudara. Terima kasih.